bersejarah, 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah ulun. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Dalam sejarah 7 pemuda yang beriman tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga. Akhir yang mulia, ya Latif, 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 ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril anwari ar-rasul masalil anbiya wal mursalin wa sidratil muntaha arifin sayyidina Muhammadin insyaallah lihatkan kita ngecor di sini. Ngecor apa? Ngecor. Jadi tidak akan jadi bangunan tanpa dicor. Tapi blok tanpa dicor, blok. Bukan hanya ngecor Papandayan, ngecor Bandung Raya. Bukan hanya ngecor Bandung Raya, ngecor bumi dan langit. Dan alat ngecornya la ilaha illallah. Pasti. Karena malaikat Jibril bersabda, wa ma nazaltu kalimatin a'dham min qawli la ilaha illallah. Malaikat Jibril adalah malaikat sejak Nabi Adam sampai Muhammad 313 rasul. Dia malaikat merupakan ruh yang dipercaya Allah untuk membawa wahyu Allah kepada para rasul untuk disampaikan kepada para umat. Kata malaikat Jibril, aku tidak pernah menurunkan kalimat yang lebih agung dari la ilaha illallah. Nabi saja bersabda, la taqum sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu la ilaha illallah. Kalau tidak percaya, yang ditara macam ini, keluarkan uang, beli Sahih Muslim 4 jilid. Di dalam Sahih Muslim, acak dari bawah sampai habis, akan ketemu ketara itu. Tidak akan hancur bumi ini, dunia ini, sehingga sudah tidak ada sisanya lagi di bumi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan hanya untuk ngecor yang retak-retak seperti di Nias, yang retak-retak seperti di Aceh.
yang retak-retak seperti di lengan gajah. Untuk kiamat saja ditangguhkan 40 tahun lagi apabila masih berkumandang la ilaha illallah. Itulah makanya jadikan satu referensi jawaban akurat yang mematahkan penanya di rumah saya. 12 orang calon sarjana Islam dari UIN sudah belum jadi tanggung. Mengapa? Bikinnya keras-keras. Kata saya, kalau tidak ada yang keras, tidak akan ada saya. Ya. Ada saya lahir ke bumi ini karena ada yang keras. Dan kalian 12 orang ini tidak akan lahir ke bumi tanpa ada yang keras. Coba kalau mepet. Dalil akurat, tidak usah pakai kalau Nabi tidak akan ngerti. Orang budek, orang gendeng, orang kufur kepada Allah, orang munafik tidak akan percaya. Dengan itu saja. Berdoa saja, boleh jadi itu kabinti. Ini dicari besi-besi beton. Dan kalau yang keras itu tidak ditanam ke bawah, kurang bisa naik ke atas. Betul. Berapa meter panjang ke bawah? Baru bisa berapa meter ke atas. Contoh, bikin bonsai alam. Tidak akan lebih tinggi daripada bangunan ini. Kenapa? Dibatas akarnya. Dibatas ke bawah, dibatas ke atas. Kenapa mesti pakai gerakan dikirnya? Sesimpulin, naon yang bisa dihasilkan tanpa gerakan. Apa saja yang dapat dihasilkan tanpa gerakan? Jawab. Saudara-saudara dari Bandung tidak akan sampai ke Panjalu tanpa gerakan. Masukkan kue ke mulut tanpa digerakkan, tidak akan masuk ke perut. Dan anda semua lahir ke bumi ini bekas gerakan. Kalau tidak akan bergerak, tidak akan ada sebanyak ini manusia. Betul? Betul. Dalil akurat. Al-harokat barokah. Kata ulama tasawuf, gerakan itu adalah berkah. Saya tidak akan naik podium tanpa bergerak. Dengan gerakan maka saya beranjak dari tempat sujud saya. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan sampai ke sini tanpa gerakan. Al-harokat barokah. Gerakan itu barokah. Pasti akan beda yang zikirnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu beda. Dan tidak akan kuat lama. Seumur hidup zikirnya tidak akan mendapatkan nikmat. Sedangkan Allah tidak pernah menurunkan nikmat dan tidak akan menurunkan nikmat senikmat zikir. Mengapa Rasulullah memerintahkan zikir dengan suara keras? Harus tanya sama Rasul ke Madinah. Walaupun sejuta kali ke Madinah tidak akan bisa jawab. Karena jawaban Rasulullah sudah ada di dalam Sahih Bukhari jilid awal. Kalau usah nanya ke Madinah, capek-capek menabur-nabur uang. Waktu sejuta kali ke Madinah, ziarah sama Rasul tidak akan bisa menjawab mengapa zikir mesti keras. Karena jawabannya sebelum bumi dan langit dan seisinya sudah
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna sauti bil dhikri hina yang sarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Sahih Bukhari di awal diterangkan, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah sholat yang 5 waktu itu adalah sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah. Jadi zikir keras ini bukan ajaran Surya Raya, bukan ajaran Abah Anom. Saya suka lihat di Surya Raya. Kalau ini ajaran Surya Raya, maka Surya Rayanya tidak ada ajaran Surya Raya, tidak ada perangkat Surya Raya, tidak ada ajaran Abah Anom. Abah hanya pelanjut, Abah hanya seorang. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaat Rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, illa billah, min fadlil bashariyah ila nadwatil istifaiyah, wa khassahum min bayna ibadihi bil fiyudatil kudsiyah wa ja'ala dhikrahum سببا لنزول الرحمة ونفع البدلة ونفع العناية الأزلية اشتهرت مناقبه في الآخر وخوارقه بين الطباق كاشتهار الشمس بالضيائية ومن تمسك بهم أمن من الأهواء النفسانية لأنهم قوم لا يشقى جليسهم بالأهواء الشيطانية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية الذي هو للوجود عند تنغئية وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه الماضية. أما بعد. Sengaja mukadimah diperpanjang karena sekarang digambar. Namanya acting. Dan biasanya kalau kepalanya panjang, ekornya harus pendek. Kalau kepalanya panjang, ekornya panjang, jadi si kumpai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi cerah, kita sudah berkumpul di tempat yang penuh barakah, penuh rahmat. Adalah merupakan uluran tangan guru kita Pengarsa Abah. Masih kita memenuhi lambaiannya. Inilah lambaian tangan Tuan Syekh Ahmad Sohibullah Fatah, guru pembimbing ruh kita, agar kita selalu bersamanya kemana saja kita pergi, kemana saja kita berada. Jangan sampai lepas darinya. Berdasarkan firman dan sabda, firman Allah, sabda Rasul, kita tidak boleh lepas. Jangan lepas lagi dengan orang pembimbing ruh kita kepada Allah. Hadis kun ma Allah, fa illam takun ma Allah, fa kun ma aman kana ma Allah, fa innahu yusil khairan. Sabda Rasulullah SAW, kun, adalah kamu, beradalah kamu ma Allah, bersama Allah. Fa innam takun ma Allah, apabila kamu tidak berada bersama Allah karena tidak mampu, belum mampu atau belum tentu mampu bersama Allah, fakun wa aman kana ma Allah, maka beradalah kamu di mana saja, sedang apa saja, kemana saja kita pergi, berada di samping orang yang selalu bersama Allah. Fa innahu yusiluka ya, karena dialah yang akan mengantarkan, menyampaikan kita sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita diterima olehnya, oleh para sahabat sebagai murid. Insyaallah murid yang patuh, tumut, bahasa Sunda mah tumamprah, tumampi. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau amalkan. Amin. Amin.
sejak tahun 70-an sampai tadi malam. Baru malam tadi ada mendoakan kepada Bung Karno. Pertama mendoakan kepada Pengarsa Abah, kedua mendoakan kepada Bung Karno, salah seorang dari dua proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa? Karena tadi malam dibuka manakiban perdana di Masjid Al-Hadi. Al-Hadi itu bapaknya Rusman Hadi. Rusman Hadi itu jenderal polisi bekas Kapolri. Jadi tadi malam dibuka pengajian manakiban perdana di masjidnya mantan jenderal, mantan Kapolri, yaitu di rumah Bapak Jenderal Rusman Hadi, yang kaitannya sangat erat sekali dengan Bung Karno. Jadi keluarga Bung Karno tadi malam kumpul di Masjid Al-Hadi, makanya Bung Karno didoakan. Jadi sudah perjalanan manakib kita sekarang sudah ke proklamator sekarang. Jangan dianggap Bung Karno tidak ada, karena kita duduk di Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya oleh dia. Dia adalah suara kita. Kita tidak ikut meneriakan kami bangsa Indonesia. Itu kan sudah diteriakan di waktu-waktu tertentu. Kalimat itu terutama apabila peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu suka diteriakan, ada petugas khusus. Jalannya juga tidak semulia petugas khusus untuk membacakan detik-detik proklamasi itu. Harus dilatih. Orang paling tinggi badannya, paling kekar, paling kuat, paling pintar otaknya. Tidak memilih orang bangsa Indonesia yang kodomoyo, yang paling pintar. Jalannya juga tidak jalan umum seperti mau jalan ke mall. Diatur. Tidak sembarangan. Kiri, tidak ada kanan, kiri. Diiringi malah. Ada paskibraka kan? Ada kelompok berapa orang? 17. Kelompok berapa orang? 8. Kelompok berapa orang? Itu bukan simbol ya itu. Bangsa Indonesia harus ngerti, supaya tahu bangsa Indonesia yang baru nongol di permukaan ulang tahun itu bahwa negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Pakaiannya seragam. Maksudnya apa? Supaya seragam bangsa ini. Itu turun terhadap aturan. Masya Allah. Aceh diserang tsunami, Lewi Gajah diserang sampah, Nias diserang gempa, parlemen, gedung DPR MPR diserang loncat ke meja. Mana yang didasar di antara yang 4 itu? Yang paling membahayakan yang mana? Aceh, Nias, sampah di Lewi Gajah, atau yang loncat ke meja di DPR? Harus tahu bangsa. Makanya SMS ke HP saya di Jakarta tidak ngasih alamat, cuman kok tahu nomor HP saya. SMS-nya, Bapak, benar-benar Abah Anom itu agung sekali. Segitu. Sekarang sudah kejadian lagi di Nias. Jadi itu ikhwan-ikhwan
yang baru sadar. Mengapa Abah tahun 2003 membuat maklumat untuk melaksanakan sholat tidak bala 2 rakaat setelah sholat isya dan hataman Qoriyah Naksabaniyah. Abah tidak bilang nanti akan kejadian Aceh, tidak bilang akan kejadian Nias, tidak bilang akan kejadian di Lewi Gajah ada sampah longsor. Abah tidak bilang nanti akan kejadian di gedung DPR akan sendong moral, akan ada yang loncat ke meja. Meja itu untuk diinjak, meja itu untuk meletakkan tangan, untuk nulis, bukan diinjak. Betul-betul kepanjangan kalimat narkoba itu bukti sekarang. R-nya negara, A-nya akan, R-nya runtuh rusak, K-nya kalau, O orang-orangnya, B-nya berjalan, A-nya akhlak. Itu sudah bukti berjalan akhlak itu adalah kehancuran. Kenapa demikian? Salah siapa? Kalau sudah salah siapa, jangan itu orang lain. Salah kita. Kenapa milih orang kayak gitu? Dan ini orang, jangan orang lain. Kenapa milih wakil kayak gitu? Apa itu uswah hasanah untuk bangsa? Kenapa pilih kepala-kepala yang panas, yang kena tsunami? Itu dia air, tapi airnya air tidak menguntungkan. Dia juga udara, udara tidak menguntungkan. Dia juga api, api tidak menguntungkan. Dia tanah, tanah tidak menguntungkan. Pilih dong yang bagus. Maka kata saya dulu istiqoroh tuh, siapa yang harus kita pilih? Sekarang, maaf ya, kristenisasi naik, berhasil, sukses. Jangan ada premen, dafil bala, atau bukan bala, tsunami, bala, nias, bala, longsor, itu mah kecil. Akidah. Malah petaka yang terdahsyat ke bangsa ini yang mayoritas umat Islam adalah akidah. Malah petaka yang paling dahsyat yang sangat dikhawatirkan. Makanya Nabi bersabda, ahwafu akhafu ala ummati rajulun munafik alimul lisan jahilul qalbi. Yang paling saya takuti dari semua yang saya takuti adalah satu, laki-laki munafik, pertentang ngomongnya, pintar, mubalik 1 triliun umat, tapi hatinya bodoh kepada Allah. Karena hatinya bodoh kepada Allah, maka kita tidak tahu adab. Adabnya sekarang adab nunjuk-nunjuk atasan. Tidak koreksi diri. Tauba liman syaghalahu uyubuhu an uyubi nafsihi. An uyubu ghairi. An uyubi ghairi. Tauba liman syaghalahu uyubuhu an uyubi ghairi. Berbahagialah orang yang sibuk dengan kesalahan dirinya sendiri, kecacatan dirinya sendiri, aib dia sendiri, kekurangan dia sendiri, ketimbang nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, aib orang lain, kekurangan orang lain. Makanya kita sejak Rasulullah SAW sampai hari ini, sampai hari esok, sampai lusa, sampai hari kiamat, tidak akan mengurang orang yang ingin belajar zikir sambil merem. Karena zikir la ilaha illallah sambil merem bukan ajaran Suryalaya, bukan ajaran Abah Anom, bukan tarekat Suryalaya, bukan tarekat Abah Anom, bukan ajaran baru. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril diberikan ke hadirat Rasulullah. Maksudnya apa? Supaya fokus ke dalam. Tidak ada untuk orang lain. Jadi kalau di salah satu majalah yang sudah tenang,
Ada orang bertanya, kenapa dikirnya mesti pakai gerakan? Jawaban yang ditanya itu, Tuhan kan tidak tuli. Apa hubungannya gerakan dengan Tuhan tidak tuli? Karena tulalit itu yang namanya jawaban tulalit. Maafkan dia, semoga dapat ampunan Allah. Tapi amin itu kalau memang dia bodoh. Tapi pura-pura tidak tahu, berlagak bodoh, tidak mau tahu, wah itu dia itu. Kita saja sekarang buat kita yang sudah ditagih, laksanakan zikir indah, jangan lepas lagi. Hanya ini solusi terakhir, solusi yang paling utama. Kenapa? Jibril pun mengatakan, wa ma nazaltu kalimatin a'zama min qauli la ilaha. Aku tidak pernah menurunkan kalimat yang lebih agung daripada la ilaha. Karena saya kemarin di Papandayan, judulnya ngecor. Jadi bangsa KIO kemarin cuman sudah tidur baru, karena diperkirakan tidak akan cukup, baru sudah kecil sekarang. Jadi kembali ke basement, ke bawah di Papandayan itu. Semakin banyak, semakin ceria, semakin bahagia. Jenderal manajernya semakin bahagia dengan datang yang hadir para ikhwan. Saya bilang ngecor, bukan ngecor Papandayan saja. Ngecor itu penting. Kan ada Papi Blok, di Papi Blok saja kalau tidak dicor itu longgar, lekel, supaya reket kuat kokoh dicor. Dicornya bukan dengan tanah, dengan alat cor apa? Pasir yang halus. Kalau bisa pakai semen. Sekarang ngecor diri kita masing-masing. Jadi diri kita yang retak-retak, renggang-renggang, dicor lagi dengan la ilaha illallah. Bukannya diri kita merembet ke keluarga, merembet ke tetangga, akan merembet meluas ke negara. Karena hanya ini yang ditunggu-tunggu oleh semua. Setelah pemirsa Abah selesai melepaskan tidur lebih dari 3 tahun, 3 tahun setengah, Abah sepuh mengatakan cuma dengan bahasa Sunda, sahih tamat ciri kan dia bakal menjelajah dunia seperti halnya Dzulqarnain yang ada di surat Al-Kahfi itu. Penjelajah dunia Dzulqarnain yang memiliki 2 tanduk. 2 tanduk ini sekarang adalah Qaryah Naksabandia. Ini adalah penjelajah dunia. Nanti akan muncul di Eropa. Apabila Malaysia sudah diduduki, berarti dunia sudah digenggam dengan mereka Qaryah Naksabandia, pondok pesantren Suria. Kenapa? Malaysia itu tenggoroknya. Sekarang sudah bukan gambaran lagi. Ulama-ulama akan tumbang. Bahasanya, bahasa apa sepuluh? Ulama-ulama akan tumbang. Raja-raja akan bertekuk lutut. Kata Abah ujungnya, kita menonton saja kekuasaan Allah itu. Urang malala jowe dege sia malala jowe deuleu. Untuk itu deuleu aing teh kitu Abah mah. Sia malala jowe. Kita mah nonton saja. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Tinggal kitanya. Kalau ingin melaksanakan sholat dengan ibadah pada Isya, jangan tegang, jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, yang santai walaupun hanya 3, tapi santainya hati, merasa puasnya hati, tenang hati. Dengan itu berarti guru kita memberikan bonus dunia dan akhirat. Amin. Bonusnya urusan dunia dan urusan akhirat. Bagaimana beliau saja? Bagaimana beliau jangan atur? Kalau ruh saja bisa diatur, apalagi urusan dunia. Beliau adalah pimpinan ruh, guru ruh, dokter ruh, at-tabibur ruhaniyu al-arifu ala afatil qalbi
al-qadiru ala dawaiha. Dokter rohani yang tahu malapetaka hati. Cuman Abah tidak suka nunjuk-nunjuk hati orang. Hati kamu lebih susah ya, hati kamu lebih bingung lah. Abah itu yang suka itu mah dukun. Abah tidak suka sok tahu. Dikir saja. Tidak ada yang tidak dikasih solusi sana dikir. Semua pedagang hancur datang ke Abah. Lumayan daripada datang kepada orang yang tidak benar. Datang ada apa? Saya Abah dagang saya hancur. Mau apa? Ya, saya ingin ada kemajuan aja, jangan jatuh bangun. Kata Abah, kalau tidak mau jatuh bangun, jangan dagang atuh, kata Abah. Jatuh bangun itu, ya untung rugi. Itu sudah pekerjaan orang dagang. Benar itu, karena ajaran Gosnya sampai hari ini tidak pernah untung, tidak pernah rugi, tidak pernah jatuh bangun. Tidak pernah panen, tidak pernah pajila, tidak pernah naik pangkat, tidak pernah diturunkan, dan tidak akan pernah pensiun. Tidak ada PHK. Profesor, nikmat. Coba, kalau orang profesor untuk kaji ke sini susah belum tentu mau. Tapi terpanggil oleh lambaian tangan penguasa mursyid karena ruhnya sudah ada di tangannya. Datang mau. Tidak mudah. Tidak mudah kalau tidak diprogram Allah dari sana. Bukan buatan kita ini semuanya, buatan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la murida illallah. Tidak ada yang mau ini kecuali yang maha mau, Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah ini semua tidak bisa dihalang-halangi siapapun, tidak bisa didorong-dorong, tidak bisa dibujuk, dirayu. Tidak bisa. Allah sudah program untuk ini. Kita tinggal bersyukur kepadanya. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu sholat di waktu ibadah setelah Isya laksanakan dengan tenang, dengan puas, merasa bahagia, menerima, syukur, doakan penguasa Abah setelah sholat atau setelah taman itu, ya. Doakan semoga panjang usianya, syukur akan kesehatannya, semoga siwinya jadi orang-orang yang saleh. Kedua, yang sangat penting, beberapa hari lagi, ini hari Ahad, ini terasa 2 hari lagi kita menghadapi hari Rabu akhir bulan Safar. Hari Rabu akhir bulan Safar. Saya membawa kitab kuning. Kemarin di papan ayat bawa kitab putih. Disebut kitab putih karena putih kertasnya. Kalau ini kitab kuning, kuning kertasnya. Tuh, ini adalah disebut kitab kuning. Kuning kertasnya. Kalau yang kemarin murah harganya. Kenapa? Kertasnya putih. Kalau ini mahal harganya. Dan itu petikan dari sini. Yang macam ini sekarang diperbanyak dengan kertas putih, si kuning ini. Kitab kuning yang di dalamnya ada 5 mutiara. Disebutnya Al-Jawahirul Khamsi. Ada 5 mutiara. Mutiara pertama di dalam hidup yang pertama adalah tentang ibadahnya orang-orang ahli ibadah. Bukan tentang ibadahnya orang malas. Tentang ibadahnya orang-orang ahli ibadah. Amin. Di sini terangkan ada masalah sholat tidak ibadah pada hari Rabu akhir bulan Safar. Kenapa? Pada hari Rabu bulan Safar, hari Rabu akhir bulan Safar, di sini terangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 bala. 320.000 malapetaka untuk 1 tahun. Tinggal dibagi 12, berarti 1 tahun berapa? Sekian ya, sekian. 320.000 bala dibagi 12 per tahun, dibagi per hari berapa? Tak usah dihitung capek-capek, pokoknya plus 320.000 malapetaka. Siapa yang tahu? Orang ahli ibadah. Pasti
Dari siapa? Dari Allah. Bukan kuai-kuai, bukan remeng-remeng, bukan kolenyai. Terang. Pasti dari Allah. Kenapa? Allah tetap membangkitkan pintu kota ilmu. Setiap 100 tahun satu pintu kota ilmu, pembaharu iman umat. Siapa pintu kota ilmu? Pertama adalah Ali bin Abi Thalib, anak Madinatul Ilmi, wa Ali babuha. Aku adalah kota ilmu. Kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah pintunya. Siapa yang ada kepentingan urusan ilmu, pasti ilmu itu dari kotanya. Tidak ada yang memiliki kota ilmu, sumber ilmu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak diciptakan lagi manusia, tidak akan diciptakan lagi manusia yang memiliki itu selain Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali pintunya. Harus lewat pintu. Kalau ada keperluan ke kota ilmu, tidak perlu terus ingin masuk ke, tidak perlu ketuganya pintunya. Perlu apa? Sudah ada di situ. Jadi dari Rasulullah langsung lewat Sayyidina Ali. Sosok Nabi Muhammad sudah tidak ada, risalahnya tetap ada sampai hari kiamat. Sosok Ali bin Abi Thalib sudah tidak ada, tapi gantinya berdasarkan innallaha ya'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud wal Hakim al-Baihaqi an Abi Hurairah. Sesungguhnya Allah membangkitkan tiap 100 tahun satu orang pembaharu iman umat. Tiap 100 tahun sekali. Sudahlah ya, tanggal 5 September akan datang sudah genap 100 tahun. Amin. Sudah 20 lagi. Kenapa? Abah sepuh 120 tahun. Sekarang merasa Abah sudah 90 tahun Masehi. Kalau Hijriah 93 tahun. Karena kalau Hijriah dengan Masehi beda 11 hari. Jadi 90 kali 11 berapa? Nah, ya dibagi 360. Jadi kurang lebih usia Abah 93 tahun. Mudah-mudahan lebih panjang dari itu. Amin. Ingat, pintunya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kitab Jawahirul Khamsi. Di dalamnya tentang ibadah al-ibadah. Satu di antaranya salat lidah ilbala hari Rabu akhir bulan Syawal. Dilaksanakan setelah salat Isya seperti ini. Isra, istiadah, istighfar, ya, zikir. Setelah itu berdiri usolli sunnatan lidah ilbala rakaataini 4 rakaat 2 salam. Tiap rakaat 1 kali Fatihah, 17 kali Inna A'tainakal Kautsar, 5 kali Qul Huwallahu 1 kali Al-Falaq, 1 kali An-Nas. Itu salat. Barang siapa melaksanakan sholat 4 rakaat seperti itu pada hari itu, jangan 320.000 berpada. Satu balai pun tidak akan menghampiri orang itu. Amin. Amin. Jangan dulu amin, hari Rabu nanti. Amin. Walaupun amin sekarang, kalau hari Rabu tidak melaksanakan sholat itu, aminnya kemana? Tapi yang sudah nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita ada umur sampai hari Rabu. Amin. Aminnya tarik. Laksanakan usolli sunnatan tidak usah. Tidak usah pakai toatan. Ada usolli sunatan toatan nggak usah. Usolli sunnatan tidak berarti rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Di surya raya dilaksanakan berjamaah. Kalau tidak berjamaah sendiri juga tidak apa-apa. Tapi di Sudiraya banyak yang tidak suka, yang tidak pernah berjamaah di Masjid Nurul Asrarul. Kalau hari Rabu itu suka, ada yang menyengajakan, walaupun dari luar negeri, ingin salat di Sudiraya. Di Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, pada dari Brunei, ada ingin di Masjid Nurul Asrarul. Tak usah ke sana, kita di mana saja tempat hataman, tempat marakiban, silakan.
Usalli sunatan bidak bala rokataini. Istighfarnya, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan percaya, walaupun bisa al hayyul qayyum bisa, tapi karena guru kita memakainya al hayyu, jangan sok tahu. Kita ikut seperti tadi, ikut orang yang selalu bersama Allah. Manunya, monyongnya, cengirnya juga ikut saja. Kata beliau cengir, kata beliau monyong. Ya seperti nada hataman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu, yang dirubah-rubah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal pujian asli. Itu juga seni tadi, cuman seni mursid yang tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seni itu sudah nada itu sudah lagu itu. Sudah lantunan itu. Jadi dikir ini dikir perang. Beda dengan dikir lenggang kangkung. Beda. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Seperti kita Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Ada lagi, kalau perang lain lagi. Allahumma salli ala nabiyil hashimi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Ada kesulitan dengan lantunkan begitu, tidak akan banyak kerjaan, cuma berapa? 1 jam itu 1000 Bani Hashim. Jangan bilang kesulitan, kalau sudah masuk tarekat masih bilang kesulitan, kerumitan. Oh, kurang dikirnya, kurang hatamannya, kurang Bani Hashim. Sudah ada semuanya. Tapi seni juga sudah ada kan? Ya Arhamar Rahimin irhamna. Itu juga ada. Tapi ada perangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu puji-pujian. Kalau zikir perang lain, la ilaha illallah. Zikir perang itu seperti jalan kaki yang ke pasar, mau gimana saja, mau kaki, mau tangan kayak yang jalan, mau kepala. Tapi kalau jalan perang malah harus seragam. Pro. Oh gitu bahasanya bahasa seperti pro. Aduh. Kenapa begini? Ada aturan. Pro itu suara jalan perang. Itu juga benar pujian namanya. Ujung-ujungnya kantong kresek pakai dus. Ini perang, bukan urusan kantong kresek, perang. Allahu Akbar. Dikir perang. Kalau pakai ban, jangan pakai ban luar dikadalamkan. Ban untuk jangan. Ban luar harus keras. Harus keras ban luar itu. Campacul. Sapira. Sekarang BS. Apa? Macam-macam. Yang tebal. Tapi di dalamnya ada yang paling halus yang tidak terlihat oleh mata. Bukan ban lagi sekarang, angin langsung. Angin itu jangan dimasukin dengan mulut kayak Benyamin waktu membela Maria Belina. Bukan. Ada alat kompaknya. Masukin angin harus lewat pintu. Apa namanya?
pen. Jadi perempuannya itu harus lewat pen. Iya, tadi sebut dua-duanya. Sebut dua-duanya. Pentil itu kecil, murah. Mahal mobil Jaguar, mahal pentil. Mahal pesawat terbang Boeing 747, mahal pentil. Sampai kiamat Boeing 747 tidak akan bisa terbang kalau kempes angin banyak, kalau tidak ada angin. Jangan menganggap remeh, ini ajaran. Semahal apapun mobil tidak akan keluar di garasi kalau bannya pecah, kalau udaranya kosong, kempes. Berapa harga angin? Berapa? Kurang angin, Pak. Dikasih 1.000, terima kasih. 1.000 juga terima kasih. 1.000 perak angin. Jangan enak-enak mentang-mentang punya Jaguar, tidak terima kasih. Lewas na ini. Nuhun atuh tah kanu ngukur lagi 5.000 teh. Mentang-mentang Jaguar, tukang beca tidak akan jalan kalau bisa naik mobil hanya parak saja pakai parak. Harus ada banyak alat untuk memasukkan angin itu khusus. Tidak bisa pakai saung-saung. Sekarang setangting. Lama. Setangting. Kok gini? Kodomoyo jadi. Pakai apa? Kompresor. Teng. Pun. Oh, 4 ban itu hanya 4.000 perak. Sampai ke Jakarta pulang. Itu berapa bulan itu? Angin. Sekaya apapun kita ingin ke Mekah, mau jalan kaki? Jangan sombong. Angin kita punya kekuatan. Berapa juta orang menunaikan ibadah haji tiap tahun diantarakan oleh angin. Garuda tidak terbang, Merpati tidak terbang, Buruk tidak terbang, Singapura tidak terbang, Thailand tidak terbang, Libya tidak terbang. Semua amruk kalau tidak ada alat memasukkan angin itu. Jangan menganggap tidak seberapa. Pentil amruk tidak akan semua. Jangan sombong mentang-mentang punya pesawat. Jangan anggap remeh. Seperti ibadah kita kepada Allah. Jangan merasa puas dengan ibadah yang terlihat dengan mata, didengar telinga, bisa diraba dengan tangan. Ibadah jasad itu seperti banduan. Harus ada anginnya. Itu tidak terlihat dengan mata, tidak bisa dipegang mana. Angin? Darah? Seperti yang lagi belakang. Itu kan ojok angin. Silakan, 1 hari saja kuat, jagoan. Saya mah ahli bela diri, ahli bela lawan angin coba. Sebentar lagi masuk angin dia. Capek ngelawan angin. Seperti orang-orang mau melawan tarekat. Mau nyebarekan tarekat, melawan angin dia. Sebentar lagi masuk angin dia. Masuk angin. Kalau sudah masuk angin merah, pasti dia mencari pentil. Pentil berapa? Berapa pentil? 1 juta. Pentil berapa? 1 juta. Ya, yang punya showroom. Ada pentil, ada harga pentil 1 juta ada? Tidak ada. Segede ini, bu pentil itu segede kira. Sangat tipe cas gitu. Sup 5.000 perak paling mahal. Tapi angin bisa masuk. Talkin eta teh
talkin teh lewat eta. Angin bisa masuk, tapi angin tidak bisa ke pakai sewe, pakai alat di dalam sewe. Kalau di kampung mah sewe itu gegehit sama dengan useup mah, supaya di mana sudah dimakan oleh ikan tidak keluar lagi. Ada sewe di dalam bubuk supaya masuk ke bubuk tidak keluar lagi. Kenapa? Sewanya begini, di sini besar, di kecil, bisa masuk. Kenapa? Tertipu dengan umpan di sini. Makanya ada ulama besar di Jawa Barat ditanya oleh seseorang, ada di sini pertanyaannya. Di satu ulama suruh menjawab 160 masalah. Katanya yang sudah lain tidak boleh berguru kepada yang lain. Kata ulama Jawa Barat itu. Kata saya di sini, bukan tidak boleh berguru kepada orang lain, sudah capek berguru kepada orang lain. Sisanya ke Suryalaya, begitu. Sudah capek. Keluar dulu, namanya sewa. Sewa dekat tempok, di jero. Seperti ini. Tidak hanya ditumpangkan di atas sana, ada sewanya di bawah. Berapa kekuatan pancang ke bawah? Itu untuk menyanggah kekuatan tingginya bangunan. Di bonsai lah atau seperti nanam pohon pakai pot yang pendek, ya jelas tidak akan tinggi. Kenapa? Akarnya muter di situ terus, tidak ke bawah. Orang Sunda mah dulu urang teh kudu ngaji papat kalima pancer. Waduh. Papat kalima pancer teh 4-5 pancerna. Gitu. Pancerna teh ieu. Pancer bumi dan langit. Kita cor bumi yang retak dengan la ilaha illallah. Kalau dicor dengan tanah, dengan semua itu paling kemampuannya coran itu berapa meter ke bawah. Tapi dengan la ilaha illallah rapat lagi, karena tunduk si tanah ini ke la ilaha illallah. Begitu dikecor bumi dan langit. Kiamat saja ditangguhkan 40 tahun karena dikumandangkan la ilaha illallah. Subhanallah. Makanya ini berita gembira buat saudara-saudara yang suka didoakan tiap malam Jumat di sini. Ibu Haja Siti Maryam mertua saya. Dan itu mertua cek basa drama mitoha anu DF merek sarang ditah teh nomor kitu. Tah kuring teh di akan di rapalan teh di kamar di teh kamar kuring teh. Usaha aku wajib ulama ku besar Hasbullah pada saat Sabul Hafidhi Darul Hikam. Tidak ada berita pernikahan, beritanya ada pengajian muridnya Ustaz Gaus. Waktu itu ternyata tewa ke polisi. Ditahan sama polisi, dipegang tangan. Mama nikahkan anak mama. Tuh, udah kaki wahai kan? Kalau polisi sama kali ini. Ayah semua di jero nanti bisa keluar dari tahanan polisi. Semua teh tekan empok. Nah, itu jadi pakai pentil mas. Talkin itu seperti pentil, tidak akan masuk angin ke dalam ban kalau tidak pakai pentil. Harganya murah, waktunya juga relatif singkat. Tapi dengan hanya pentil saja, kok bisa tukang dagang dapat uang banyak, pegawai negeri dapat gaji terus naik, segala seniman, olahragawan, nelayan, petani, pegawai negeri. Ayo, siapa lagi? Yang pengangguran juga para pengacara tetap saja. Pengacara itu pengangguran banyak acara kan? Kata pengacara Abah, ada orang datang, Abah, saya kuliah sudah selesai, tapi saya masih nganggur. Abah nanya, sudah ditakin?
sudah orang yang sudah ditabung itu tidak nganggur. Terngiang-ngiang orang yang sudah ditabung itu tidak nganggur. Lalu kan saya harus kerja. Iya kerja, dikir. Itu kerja. Ya kan perlu uang. Apa bisa datang uang karena dikir? Bukan. Uang tidak datang, dikir tidak, kedua-duanya. Nunggu uang tidak datang, dikir berhenti. Nunggu uang, dikir terus. Kalau masih tidur nyenyak, belum banyak kebutuhan. Kalau banyak keperluan kepada Allah, jangan tidur. Karena banyak keperluan. Kalau masih ngorok, berak. Wah, can butuh, can perlu, can susah. Jangan nyebut susah kalau masih bisa tidur nyenyak. Malu sama bantah. Kata Jafa junubu pengersa abah mah 3 tahun setengah, 3 tahun setengah merupakan. Makanya raja-raja rontok ke segala seperti yang sudah saya sampaikan dan sampaikan tempoh hari. Raja dangdut ke Suryalaya, raja artis ke Suryalaya, raja umrah ke Suryalaya, itu raja-raja semua. Raja Intel ke Suryalaya. Kabakin, Pak Yoga? Raja beneran di Malaysia ke Suryalaya. Kenapa? Mencari pentil yang akan memasukkan angin ke dalaman itu agar bisa jalan. Jadi yang mengantarkan kemana saja sebetulnya siapa? Angin, jangan lupa. Terima kasih angin. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi di rumah tidak ada anginnya, datang ke sini tidak? Karena di dalam diri kita ada angin, maka kita sampai ke sini. Betul? Ya, angin. Kita jangan takut angin, tapi kita harus kembali kepada Allah. Angin yang selalu bersama Allah akan dilayani oleh angin yang di luar. Suka angin meniup orang sepoi-sepoi yang orang itu. Angin juga yang selalu ingat kepada Allah. Api juga suka melayani api yang sudah berubah bentuk jadi orang seperti ini. Yang orang ini hatinya selalu bersama Allah. Jangan masuk rumah lewat jendela. Yang suka masuk rumah lewat jendela itu siapa itu? Kalau orang normal masuk rumah harus lewat pintu. Karena tiap rumah pakai pintu. Ada di Bandung yang bikin rumah tidak pakai pintu. Kalau ada orang kaya bikin rumah tidak pakai pintu karena takut dimasuk orang lain, dia diam. Saya tukang tembok, tutup jangan ada pintunya, saya di dalam. Tidak ada, mati ya Pak di dalam. Jadi pakai pintu itu untuk masuk. Seperti halnya kita melaksanakan sholat tidak ngilbaran. Ada yang nanya, apakah ini ada pada zaman Nabi-nya? Saya jawab, zaman Nabi siapa? Dia jawab lagi, zaman Nabi Muhammad. Saya sampaikan, apakah sekarang zaman siapa? Saya tanya dia, sekarang zaman siapa? Zaman Nabi siapa sekarang? Dia diam. Karena sekarang adalah zaman Nabi Muhammad. Cuma karena ilmu manusia itu terbatas, jadi ustaz-ustaz itu tidak mau ngejar saya. Harus saya dikejar lagi. Kan yang bikin maklumat sholat lebih balas sholat isya bukan Nabi Muhammad. Apa halo? Bagaimana itu? Harus dikejar. Tidak ada yang ngejar. Coba kalau saya kejar saudara-saudara, bagaimana itu jawabannya? Yang tadi anak Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Sudah pasti sholat ini dari Allah lewat Rasulullah SAW. Kota ilmu lewat pintunya yang sekarang Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa. Karena Abah Anom penerus silsilah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Seperti kita sholat ba'da isya sambil duduk. Tahu saya tahu dalil. Abah Anom tidak kasih dalil sama saya. Abah ikut Abah sepuh saja begitu. Abah saja. Abah.
ikut apa sepuh saja. Tidak kasih dalil, haram mutlak. Saya tidak dikasih dalil. Salat ba'da isya sambil duduk. Tapi saya ikut. Di benak saya, di pikiran saya harus turut walaupun tidak mengerti. Karena ini panutan saya. Dan ini bagi saya adalah orang yang sudah bersama Allah. Dan beliau menyimpan kalimat la ilaha illallah ke dalam mulut saya, menyimpan kalimat Allah ke dalam hati saya. Dua-duanya adalah milik Allah. Makanya saya turut, ngerti atau tidak. Dan di dalam otak saya, di dalam Islam harus ada yang tidak mengerti. Pun harus kita turut. Tidak mengerti, ada bahasanya sami'na wa ata'na. Ngerti, tidak ngerti, wajib turut. Akhirnya ketemu juga. Siapa orang pertama sholat sholat ba'da isya sambil duduk siapa? Syekh Ja'far As-Shadiq. Siapa itu? Ya Sayyidina Ali. Silsilah berapa? Lihat. Ja'far As-Shadiq, Yusuf Al-Hamdani, Abi Azhar. Itu suka dihadiahi. Orang pertama. Bukan Rasulullah, walaupun bukan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bukan Rasul yang melaksanakan itu, tapi khulafa, khalifah, mursyid. Pegang sunnahku dan sunnah khalifahku yang mursyid. Makanya, Allah usalli sunatan ba'da isya. Allah SWT. Sambil duduk, jangan kaku. Ya, sudah diperingan sambil lagi duduk, disuruh sholat sambil duduk. Ya harus alhamdulillah. Bener. Siap, tidak begitu kan? Sudah lagi duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ba'da isya. Ruku lebih tinggi daripada sujud. Sujud ke sajadah, ruku setengah itu. Gitu. Kalau di pesawat, ini umumnya jemaah haji itu tidak sholat di pesawat. Umumnya jemaah haji yang mau ke Mekah itu tidak sholat. Karena mau ke Mekah. Di pesawat harus berdiri sholat. Mau di mana? Duduk dong. Kalau tidak belajar di sini mana bisa? Tidak apa-apa, jangkauannya sudah jauh. Barangkali Iwan punya tiur ke Mekah, sholat di pesawat tidak perlu berdiri. Tolong. Duduk saja. Allahu Akbar. Ada meja kejo. Tarik meja kejo. Sujud ke situ. Berarti ruku jangan ke situ. Di atas meja itu. Subhanallah. Tidak. Sujudnya ke meja itu. Selesai. Coba kalau saya belajar. Abah Ono mah tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Kamu nanti akan punya duit. Di pesawat jangan tidak sholat. Orang ini tidak pada sholat. 500 orang tidak ada yang sholat. Yang sholat hanya 2 orang. Anak polisi dan saya. Bangun-bangun mau makan. Atau karena Ka'bahnya di bawah, tengkurap gitu sholatnya. Kan Ka'bahnya di bawah, tengkurap gitu. Tidak begitu. Kenapa? Satrul Masjidil Haram. Setinggi apapun tetap satra. Fawallu wujuhakum satra, menghadaplah kepada arah-arah. Begitu. Itu kalau tidak punya tarekat mah hanya barat timur utara selatan, tidak tahu di mana kemana. Kalau sudah punya tarekat menghadap kemana saja, selalu menghadap kepada Allah. Gitu. Pulsa. Makanya hataman, manakiban, zikir dan habis salat lima waktu, lagi memperbanyak pulsa. Dan lagi ngecas baterai, jangan berlalit. Tetap charger masuk apa? Titiknya masuk listrik. Terus tidak, jangan disambung dari situ. Charger tetap masukkan ke HP. Ini tidak habis-habis. Contohnya seperti itu. Kalau HP itu bahkan, nah, coba, ini. Ini lepas dari colokannya, tidak ada kabelnya ini. Ini kalau Ustaz Dr. Nas Atus Ludin Mubarak mau nelfon siapa ini? Panggilan masuk. Oh, ini kan tidak dilempar ke sini ini. Mau telepon siapa? Dari Mas Yopi. Oh, ada telepon dari Mas Yopi, katanya Bapak mimpi Bapak tidur di rumahnya.
Ya, mudah-mudahan bukan juri ya. Ini harus banyak pulsanya. Kalau pijit-pijit sampai pecah, tidak akan ada suara ke sana. Kalau suara, ya ini huruf dari sini ke sana nyampe. Siapa yang nganter itu? Kalau tidak dengan cara-cara khusus tidak akan nyampe. Begitu juga ibadah, hanya nungging. Seempuk apapun sajadah, hanya telapak kaki di sajadah, ruku ke atas sajadah, ruku lutut tekuk ke sajadah, tangan sampai sajadah, jidat walaupun sampai hitam, sampai lekok, hanya sampai yang harus sampai kepada Allah bukan ini pulsanya sayang. Dan ini bisa ngirim bukan kepada seorang. Pesan teks, pijit, kirim, pijit lagi, kirim. Bisa ke 100 orang, kirim, pijit. Asal banyak pulsanya saja dan baterainya. Kirim, nyampe kemana-mana. Satu berita bisa ke 10, bisa ke 100 orang. Kirim. Tidak dilempar sana sini, ini dipegang aja di tangan. Yang nyampe itu beritanya ke sana. Nah, pulsa itu anginnya kalau di mobil itu. Karena kalau mobil tidak ada angin, tidak jalan. Oh, ada angin palsu. Yang palsu dikeluarkan. Kenapa ini nggak gerget mobil? Ada angin palsu. Hati-hati yang palsu. Yang bukan wakil takin jangan dipedulun nanti. Jangan, kalau orang pintar kalau ditunjuk, jangan. Jangan sembarang. Karena wakil takin tidak punya apa-apa. Yang takin tetap abah gitu. Wakil takin hanya bawa selang, di ujungnya ada keran, airnya dari toren. Nah, bawa toren nggak kemana-mana. Di atas aja nggak jedok toren mah, tanpa air kemana-mana. Keran yang main, keran yang membuka kerannya harus hati-hati. Jangan sama. Kalau yang diisinya tangki, ya jelas gede tangan atau sebesar betis juga bisa. Ya kalau yang diisinya kompan 5 liter dikasih air yang kecil juga. Makanya beda-beda. Menyampaikan takin itu beda-beda pulsanya. Abang pun begitu. Siapa yang ditakin? Tukang tani, cerita tani. Siapa yang tukang ngusuk? Cerita ngusuk. Ngusuk, teh kudu make jejer. Ulah jejer ngungkul memang lauk, make tali. Ulah tali ngungkul, make kenur, ulah ngusuk, lalu pakai jejer, kenur, teu make usuk, muah, pakai usuk. Wah, usuk ngungkul. Hanya kail saja tidak pakai umpan, kecuali ikan yang lagi ngantuk lewat. Kalau ikan yang lagi melek mah tidak akan mau makan kail, harus pakai umpan. Pengen ikan macam apa? Mujair, cacing umpannya. Pengen rame apa? Kasir yang hidup, bro. Gitu, rame dapatnya. Kalau ikan mujair gede hulu nanti badan mah cacing wae begitu. Kan yang diberikan kepada Jangan U akan beda dan yang diberikan kepada yang lain. Seperti Jangan U itu ke surya lain kan langsung dipres dia. Abang mah tidak usah kamu ngaji apa berapa tahun tidak, abang sudah tahu basicnya, langsung dipres. Akan ajaran jajan langsung dikasih kitab. Itu ajaran jajan belum pernah sholat nisfu saban 100 rakaat. Disuruh membaca kitab yang menerangkan sholat nisfu saban 100 kan nangis. Kenapa nangis? Masa saya harus ngomong ini, saya juga belum pernah. Kata Abah, ilmu juga penting banget. Kata Abah gitu. Jadi lumayan, ngomong belum mengamalkan juga sudah lumayan. Yang untung yang denger, yaitu yang rugi yang ngomong tidak mengamalkan. Makanya bapak-bapak saya. Pokoknya ikut saja proses. Jangan lihat ini, lihat Abah saja. Jadi lewat pintu. Kata Allah di Quran, Pak, tul buyut min ababnya. Kamu masuk rumah harus lewat pintu.
La ilaha illallah pun tidak akan masuk kalau tidak lewat pintunya. Pintu la ilaha illallah itu mursyid yang hatinya sudah selalu bersama Allah. Qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Hatinya bersih, hening, tidak ada dalam hati selain Allah. Kita banyak lukisan-lukisan dunia di hati ini. Yang dianggap kecil, ini dunia yang terbesar. Tanah paling luas ini. Hati. Tanah berapa hektar masuk, rumah berapa biji masuk, mobil masuk, istri masuk, anak masuk. Wah, segala masuk ke sini. Makanya lagi sholat itu ya gentayangan aja. Kalau tidak diisi pulsanya oleh pemirsa apa. Sekarang alhamdulillah. Walaupun lari tidak terlalu lanjut lari, pasti balik lagi. Aduh, lupa. Nah, kalau kita merasa lupa berarti kita lagi ingat kepada Allah. Ini dicas terus dicas. Mudah-mudahan kita selalu bersama bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi